Keluarga kepala desa di Garut, Jawa Barat, melakukan intimidasi terhadap seorang pemuda yang memviralkan jalan rusak di wilayah tempat tinggalnya. Adapun sosok pemuda yang diintimidasi oleh keluarga Kades itu bernama Holis Muhlisin, 31. Holis Muhlisin merupakan seorang penjual telur, ia biasa keliling kampung untuk menjajalkan dagangannya. Ia adalah warga kampung Babakangado RT 01 RW 06, Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Tidak hanya diintimidasi oleh keluarga Kades, Holis juga ternyata dilaporkan ke polisi atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Pada tanggal 27 Oktober tahun 2025 silam, Holis memviralkan jalanan rusak di wilayah tempat tinggalnya. Imbas video tersebut, Holis kini mendapat intimidasi dari keluarga sang Kades. Dalam video yang beredar, Holis tampak menerima perlakuan tidak menyenangkan berupa makian dari sejumlah anggota keluarga kepala desa. Bahkan, terdengar beberapa ucapan bernada penghinaan yang diarahkan kepadanya. "Kamu mau bagaimana? Mau tenar? Mau sok jago di media sosial?" ucap seorang pria bertopi. Pria lainnya bahkan menggenggam jaket bagian leher dan melepasnya dengan dorongan. Lalu, seorang perempuan mendekati Holis sambil merekam menggunakan ponsel. Pengakuan pria Holis Muhlisin, 31, diduga diintimidasi keluarga kepala desa, Kades, karena postingannya soal jalanan desa rusak. Tak tanggung-tanggung, keluarga Kades yang terdiri atas istri, anak, menantu serta keponakannya kompak memaki-maki Holis. Mereka tidak terima atas unggahan jalan rusak Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Hal ini terekam dalam sebuah video yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut, Holis diinterogasi dan dimaki-maki dengan nada tinggi oleh keluarga Kades. "Iya, betul, itu adalah saya. Kejadiannya tanggal 27 Oktober tahun 2025. Kemudian saya posting di Facebook tanggal 31 Desember tahun 2025, ujarnya melalui sambungan telepon dengan Tribun Jabar, Sabtu, tanggal 3 Januari tahun 2025, malam. Ia menuturkan, peristiwa tersebut bermula saat dirinya hendak bertemu dengan seseorang di wilayah desanya untuk membicarakan urusan akun Facebook. Namun, singkat cerita pertemuan itu ternyata dilakukan di halaman rumah sang kepala desa yakni di Kampung Pasir Camat. Padahal urusan saya dengan teman soal akun Facebook palsu sudah selesai, tapi tiba-tiba ada beberapa keluarga kepala desa yang mengintimidasi saya, ungkapnya. Intimidasi itu, ucapnya, dilakukan oleh 4 orang. Yakni istri kepala desa, anak kepala desa, menantu kepala desa, serta keponakan kepala desa. Holis mengaku sempat mendapatkan kekerasan berupa cekikan di leher dan pukulan di punggungnya. "Saya sebagai korban tidak enak, digituin sama orang lain. Saya melakukan posting video untuk kemajuan desa," ucapnya. Dalam video yang diunggahnya, Holis terlihat dimaki-maki keluarga kepala desa. Di antara mereka bahkan mengucapkan kalimat hinaan terhadap korban. Holis terlihat hanya bisa terdiam, sementara 2 laki-laki dan 1 perempuan terus memaki-makinya. "Video itu direkam oleh teman saya yang sebelumnya janjian dengan saya," ungkapnya. Sebelumnya pada tanggal 14 Oktober ia juga mengaku sempat dipanggil oleh Badan Permusyawaratan Desa, BPD, Panggalih untuk mengklarifikasi unggahannya di Facebook soal jalan rusak. Dalam pertemuan tersebut, kata Holis, BPD mengingatkan dirinya agar mengkritik secara santun dengan tidak menyebutkan nama desa. "Sebetulnya saya juga takut pas upload, tapi saya ingat kata Pak Gubernur agar mengunggah pembangunan di desa," tandasnya. Tribunjabar.id telah mencoba melakukan konfirmasi terkait peristiwa tersebut melalui Badan Permusyawaratan Desa, BPD, hingga Minggu malam yang bersangkutan belum memberikan respons. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merespon video viral Holis. KDM mengingatkan pemerintah setingkat desa hingga rukun warga agar tidak pernah melakukan intimidasi terhadap warga yang melakukan kritik pembangunan yang belum berkeadilan. Jangan pernah melakukan intimidasi atau pengancaman dalam dunia yang sudah serba terbuka. Kita ini aparat, kalau ada warga yang menceritakan tentang jeleknya pembangunan harus kita terima dengan lapang dada, ujarnya dalam unggahan Instagram pribadinya, Sabtu, tanggal 3 Januari tahun 2026, malam. Selanjutnya, kata Deddy, semua harus berusaha untuk melakukan perubahan dan perbaikan karena saat ini sudah bukan zamannya mencaci maki orang yang mengkritik kinerja pemerintah.
Ia berharap peristiwa di Kecamatan Cisewu tidak kembali terjadi di kemudian hari. Ia memerintahkan pemerintah di Cisewu dan Bupati Garut agar melakukan rekonsiliasi dan perbaikan pembangunan. Jangan membiarkan ada tindakan intimidatif terhadap kritik, tandasnya. Hollis menyebut bahwa dirinya tak hanya mendapatkan intimidasi, namun juga dilaporkan ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Saya sudah coba konfirmasi ke Polsek, betul katanya saya dilaporkan oleh keluarga kepala desa, atas pencemaran nama baik, ujarnya melalui sambungan telepon, Sabtu, tanggal 3 Januari tahun 2025. Ia menuturkan, hingga kini laporan yang disampaikannya belum menunjukkan perkembangan yang jelas. Bahkan, dirinya mengaku belum pernah dipanggil maupun dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Kata polisi bakal diriungkan, musyawarah, tapi sampai sekarang tidak pernah, ucapnya. Badan Permusyawaratan Desa, BPD, Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, angkat bicara terkait viralnya video dugaan intimidasi terhadap seorang warga yang kerap mengunggah kondisi infrastruktur desa di media sosial. Ketua BPD Desa Panggalih, Agus Suhendar, mengatakan pihaknya telah berkali-kali mengingatkan kedua belah pihak, baik keluarga kepala desa maupun warga, agar menyikapi persoalan tersebut dengan kepala dingin. Kami menyayangkan peristiwa itu terjadi, saya juga tadi sudah telepon Pak Kades, saya minta tahan diri, jangan arogan, ujarnya saat dihubungi tribunjabar.id, Minggu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Menurutnya BPD juga telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa, termasuk mengingatkan dan mengevaluasi progres pembangunan yang belum terrealisasi di tahun 2025. Memasuki tahun 2026 terdapat sejumlah titik lokasi yang direncanakan akan dilakukan perbaikan. Namun demikian, pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Jadi ada yang sudah on progress, ada juga yang belum. Itu sudah kami tegur, ingatkan dan evaluasi, katanya. Agus menjelaskan, terkait laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan oleh pihak keluarga kepala desa memang benar adanya. Ia menegaskan, BPD juga menghormati apabila warganya ingin menempuh hal yang sama atau membawa dugaan intimidasi itu ke ranah hukum. Tapi baik buruknya tetap warga kami. Apapun yang terjadi, yang terpenting duduk bersama untuk mencari penyelesaian terbaik, karena setiap manusia pasti memiliki kelemahan dan kesalahan, jelasnya. Sebelumnya, viral di media sosial seorang warga mendapatkan tindakan intimidasi dari keluarga kepala desa lantaran mengunggah video kerusakan jalan. Dalam video tersebut, seorang warga terlihat diinterogasi dan dimaki-maki dengan nada tinggi oleh diduga anak serta keluarga kepala desa setempat. Korban diketahui bernama Hollis Muhlisin, 31, warga Kampung Babakangado, RT 01 RW 06, Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Saat dihubungi tribunjabar.id, Hollis membenarkan bahwa ia menjadi korban intimidasi oleh sejumlah keluarga kepala desa gara-gara kerap mengunggah kondisi jalan rusak di Desa Panggalih. Menjelang Natal dan Tahun Baru, penyediaan air bersih oleh PLN WP Sulawesi di Desa Bungin Timbe menghadirkan akses air layak sepanjang musim. Fasilitas ini menjaga pasokan tetap stabil, meringankan kebutuhan harian, mendukung ekonomi lokal, serta memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Program ini dirancang untuk mendukung kehidupan warga di masa kini dan masa depan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.